Pemirsa, kita akan langsung kembali melihat bagaimana situasi terkini dari rumah duka Puri Cikeas yang dalam hal ini sedang menyiapkan atau mempersiapkan bagaimana kemudian jenazah akan menuju ke tempat peristirahatan terakhir di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Kita saksikan bersama aparat keamanan dari TNI juga sudah bersiaga di Puri Cikeas untuk kemudian melakukan upacara-upacara secara militer terkait dengan jenazah almarhumah Ibu Hajah Ani Yudhoyono yang akan dibawa dari rumah duka di Puri Cikeas menuju ke tempat peristirahatan terakhir Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dan dalam prosesnya memang dari Puri Cikeas rumah duka jenazah menuju ke TMP Kalibata Jakarta Selatan akan memakan waktu sekitar 45 menit dan diiringi oleh banyak kendaraan termasuk mobil forerunner untuk mengawal kendaraan jenazah menuju tempat peristirahatan terakhir di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dalam perjalanannya ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, iring-iringan akan melewati jalur melalui tol Cibubur, kemudian masuk kembali ke tol Jagorawi untuk kemudian menuju tol dalam kota sampai ke Cawang. Kemudian iring-iringan akan keluar dari eksit tol Pasar Minggu menuju Pancoran dan kemudian menuju langsung ke arah Taman Makam Pahlawan Kalibata. Diperkirakan selama perjalanan iring-iringan akan menempuh waktu kurang lebih 45 menit. Nantinya di Taman Makam Pahlawan Kalibata, jenazah dan rombongan akan disambut oleh garnisun TNI yang akan melakukan upacara atau prosesi upacara secara kemiliteran, di mana tembakan salvo juga akan diberikan sebagai penghormatan terakhir untuk jenazah almarhumah Ibu Ani Yudhoyono sebagai Ibu Negara ke-6 Republik Indonesia. Di Taman Makam Pahlawan Kalibata ini, almarhum dimakamkan di Blok M nomor 129, di mana posisi liang lahat almarhumah nanti akan berhadapan secara langsung dengan makam Ibu Negara Ainun Habibie. Dan di sekitar area lokasi liang lahat Ibu Ani Yudhoyono juga terdapat makam beberapa petinggi negara lainnya, termasuk Wakil Presiden era Soeharto yakni Adam Malik dan Umar Wirahadikusuma yang juga menempati liang lahat di sekitar area liang lahat Ibu Ani Yudhoyono. Dalam proses upacara pemakaman secara kemiliteran di Taman Makam Pahlawan Kalibata nanti akan dipimpin secara langsung oleh Presiden Joko Widodo dan dilakukan upacara penghormatan secara kenegaraan di mana seluruh pelayat dan juga orang-orang terdekat dari almarhumah Ibu Hajah Ani Yudhoyono juga akan mengantarkan beliau langsung ke tempat peristirahatan terakhir. Sebagaimana kita ketahui, Ibu Hajah Ani Yudhoyono sebelumnya sempat menderita penyakit kanker darah atau leukemia dan sempat dirawat di National University Hospital Singapura selama kurang lebih 4 bulan. Pemirsa, kita masih melihat bagaimana situasi terkini di tempat peristirahatan terakhir Ibu Hajah Ani Yudhoyono, di mana di Taman Makam Pahlawan Kalibata tenda-tenda sudah dibangun sejak kemarin dan pihak TMP Kalibata sudah menyiapkan liang lahat untuk Ibu Ani Yudhoyono di Blok M nomor 129, di mana posisi liang lahat almarhumah
akan berhadapan secara langsung dengan posisi makam ibu negara lainnya, yakni almarhumah Ainun Habibie. Dan di sekitar liang lahat beliau juga terdapat beberapa makam petinggi negara lainnya, khususnya Wakil Presiden era Soeharto, yakni Adam Malik dan juga Umar Wira Hadikusumah, yang juga dimakamkan satu area di Blok M, tepat di sekitar liang lahat almarhumah Ibu Ani Yudhoyono yang sudah disiapkan oleh pihak pemakaman. Kita masih saksikan bagaimana prosesi persiapan secara kemiliteran jenazah almarhum Ibu Hajah Ani Yudhoyono yang akan dibawa menuju ke tempat peristirahatan terakhir di Puri Cikeas, di mana tadi seluruh kerabat dekat, masyarakat, tokoh politik maupun negarawan sudah memberikan penghormatan terakhir dalam upacara persemayaman yang digelar di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Dari rumah duka juga bisa kita saksikan bersama bahwa keluarga almarhumah Ibu Ani Yudhoyono juga terlihat mendampingi. Setelah jenazah disemayamkan di Pendopo Cikeas, upacara persemayaman akan digelar. Dan berikut adalah susunan upacara persemayaman, di mana upacara dibuka dengan laporan perwira upacara kepada inspektur upacara. Selanjutnya pasukan dan upacara dimulai dengan dibunyikannya sangkakala. Selanjutnya perwakilan keluarga menyerahkan jenazah kepada negara dan diikuti oleh rangkaian sambutan inspektur upacara yang dalam hal ini adalah Ketua DPR Bambang Susatyo. Kemudian rangkaian dilanjutkan dengan penghormatan untuk jenazah. Selanjutnya upacara selesai dan jenazah siap untuk diberangkatkan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi almarhumah. Selain Ketua DPR Bambang Susatyo yang akan bertindak langsung sebagai inspektur upacara, banyak tokoh lain, banyak negarawan lain yang memang memberikan penghormatannya secara langsung kepada almarhumah. Karena memang semasa hidupnya almarhumah dikenal sebagai sosok yang aktif dalam berbagai kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan pendidikan, di mana tadi keterangan dari Profesor Arif Rahman yang mengatakan bahwa almarhumah Ani Yudhoyono aktif di dunia pendidikan, sekaligus turut menginisiasi lahirnya mobil pintar, motor pintar, dan rumah pintar untuk masyarakat dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan masyarakat yang menjadi tanggung jawab bagi ibu negara ketika suaminya Susilo Bambang Yudhoyono masih menjabat sebagai presiden ke-6. Selain di dunia pendidikan, Ani Yudhoyono juga menyalurkan bakat dan hobinya melalui kegiatan fotografi, di mana ia aktif memposting foto-fotonya melalui akun Instagram @Ani_Yudhoyono, dan posting foto-foto tersebut mendapat pujian dan mendapat apresiasi yang cukup tinggi dari masyarakat. Bu Ani Yudhoyono meninggalkan kesan baik bagi seluruh orang-orang atau seluruh masyarakat yang mengenalnya dengan baik, termasuk dari stafnya. Staf Ani Yudhoyono yang tadi mengatakan bahwa Ani Yudhoyono sangat perhatian, adalah sosok yang sangat mengayomi dan perhatian kepada staf-staf beliau. Hal inilah yang salah satunya menjadi kehilangan yang cukup besar bagi orang-orang terdekat beliau, termasuk sang suami Susilo Bambang Yudhoyono yang kita ketahui bersama turut mendampingi Ibu Ani Yudhoyono sejak 4 bulan yang lalu saat menjalani perawatan kanker darah leukemia langsung dari National University Hospital di Singapura. Sedianya upaya terbaik sudah dilakukan untuk menyembuhkan Ibu Hajah Ani Yudhoyono, di mana Presiden Joko Widodo juga menginstruksikan secara langsung dokter kepresidenan untuk membantu proses penyembuhan
dari Ibu Yudhoyono dengan mengirimkan Dr. Terawan sebagai salah satu dokter kepresidenan. Namun Tuhan ternyata berkata lain, di mana Ani Yudhoyono meninggal dunia pada pukul 11.50 waktu Singapura di National University Hospital. Sedianya rencana operasi transplantasi sumsum tulang belakang juga akan dilakukan untuk menyembuhkan Ani Yudhoyono dari penyakit kanker darahnya tersebut. Namun kondisi Ani Yudhoyono yang tidak memungkinkan melakukan operasi pada saat itu, sehingga sampai hembusan nafas terakhirnya Ani Yudhoyono belum mendapatkan donor sumsum tulang belakang dari adik kandungnya Pramono Edi Wibowo. Ya pemirsa, ini dia prosesi persiapan pemakaman Ani Yudhoyono melalui rangkaian persemayaman di Rumah Duka Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, di mana para pasukan dari ketiga matra, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Udara, dari Kopassus, Marinir, dan juga Pashas sudah berbaris bersiaga untuk melakukan penghormatan terakhir secara kemiliteran kepada jenazah almarhumah Ibu Hajah Ani Yudhoyono sebelum diantarkan secara langsung menuju ke tempat peristirahatan terakhir di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Doa-doa masih dilantunkan, harapan-harapan dengan kepergian Ibu Hajah Ani Yudhoyono juga masih didengungkan, khususnya di rumah duka oleh para pelayat yang datang bahkan sejak semalam untuk mengiringi jenazah almarhumah menuju ke tempat peristirahatan terakhir. Upacara persemayaman sedianya dilakukan pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dengan dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Bambang Susatyo. Dan saat ini persiapan masih terus dilakukan, di mana peti jenazah sudah terlihat di tempat yang seharusnya, kemudian pasukan militeran juga sudah bersiaga. Kemudian para pelayat masih terlihat mengiringi jenazah almarhumah Ibu Ani Yudhoyono dengan pujian-pujian, dengan zikir-zikir, dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum mengantar beliau beristirahat di tempat peristirahatan terakhir di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Berbagai tokoh turut hadir memberikan penghormatan terakhir. Selain menteri seperti Menko Polhukam Wiranto, kemudian ada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tadi juga sempat memberikan kesannya selama beliau masih hidup. Ketua DPR tentu saja yang menjadi inspektur upacara dalam upacara persemayaman ini, dan tokoh-tokoh lainnya yang turut mengantarkan dan menyolatkan jenazah almarhumah Ibu Ani Yudhoyono. Jenazah tadi disolatkan pukul 10.50 di Rumah Duka Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, yang dipimpin langsung oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, dan doa dipimpin langsung oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin yang turut hadir memberikan apresiasinya kepada almarhumah Ani Yudhoyono. Setelah disolatkan, kemudian para pelayat dan tamu yang hadir di rumah duka juga sholat zuhur berjamaah sebelum nantinya prosesi upacara persemayaman dilakukan di Pendopo Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Setelah prosesi upacara persemayaman, nantinya jenazah akan dibawa langsung menuju tempat peristirahatan terakhir Taman Makam Pahlawan Kalibata.
yang akan memakan waktu sekitar 45 menit. Jenazah akan diiringi oleh kendaraan forrider dan kendaraan dari para pengiring termasuk keluarga dekat dari Ibu Ani Yudhoyono, di mana iring-iringan akan melalui jalan tol Cibubur, kemudian masuk menuju tol Jagorawi, kemudian mengarah ke arah Cawang dan exit tol Pasar Minggu Pancoran sebelum akhirnya sampai di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Sesampainya di Taman Makam Pahlawan Kalibata, jenazah dan iring-iringan akan disambut oleh garnisun yang akan melakukan prosesi upacara secara kemiliteran. Bahkan salvo nanti akan diberikan sebagai penghormatan terakhir sebelum akhirnya almarhumah Ani Yudhoyono akan ditempatkan di liang lahat di Blok M nomor 129. Ini dia situasi di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Bagaimana persiapan sudah dilakukan bahkan sejak kemarin. Pihak pemakaman sudah menyiapkan liang lahat, kemudian tenda didirikan di beberapa titik guna melancarkan prosesi penghormatan terakhir kepada jenazah almarhumah Ibu Ani Bambang Yudhoyono menuju tempat peristirahatan terakhir, di mana prosesi pemakaman nanti akan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo pada pukul 15 waktu Indonesia Barat atau pukul 3 sore nanti, yang bertindak langsung sebagai inspektur upacara. Almarhumah Ibu Hajah Ani Yudhoyono juga sempat mendapatkan penghargaan Bintang Adi Pradana, sempat disematkan oleh negara kepada Ibu Ani Yudhoyono pada tahun 2011 sebagai penghormatan dari negara atas jasa-jasa beliau mendampingi suaminya Susilo Bambang Yudhoyono dalam melakukan tugas negara, baik itu lawatan ke luar negeri atau tugas-tugas negara lainnya. Sebagai penghormatan, selama 10 tahun Ibu Ani Yudhoyono mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono dalam tugas-tugas negara. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan mengapa jenazah almarhumah Ibu Hajah Ani Yudhoyono dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Ayat-ayat suci Al-Quran, ayat kursi, bagaimana kita dengar masih dilantunkan oleh para pelayat langsung dari kawasan pendopo Rumah Duka Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Berbagai pelayat bahkan hadir sejak kemarin dan sampai saat ini masih dipenuhi oleh masyarakat yang ingin datang secara langsung untuk memberikan penghormatan terakhir sebelum jenazah disemayamkan dan dibawa ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan.